apa itu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan interpretasi. Silakan simak sampai video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, supaya kita bisa belajar bersama dengan saya, Ibu Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Ada pengertian, kemudian ciri-ciri, kemudian struktur, dan yang terakhir kaidah kebahasaan. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian dari teks eksplanasi? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Apakah kamu pernah membaca teks tentang proses terjadinya bencana alam di media cetak, baik itu di koran, majalah, atau di buku? Jika pernah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Memangnya apa sih teks eksplanasi itu? Coba cek lagi deh materi pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Jangan-jangan kamu sudah lupa ya? Padahal materinya tidak jauh berbeda loh dengan yang ada di kelas 11. Kalau mau mengingat-ingat materinya lagi. Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Itu yang dinamakan dengan teks eksplanasi. Selanjutnya, lalu gimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk kenali ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama itu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Lalu, apa saja struktur teks eksplanasi itu? Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut ini. Yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua ada rangkaian kejadian, yang ketiga ada interpretasi. Nah, saya akan membahas apa itu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan interpretasi. Silakan simak sampai video ini berakhir.
Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Nah, penjelasan struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Kemudian, yang kedua ada rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Kemudian yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Nah, itu merupakan penjelasan dari struktur teks eksplanasi. Sudah paham sampai sini? Saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi, perlu memperhatikan kaidah kebahasaan berikut ini. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang kelima, bersifat informatif. Nah, itu merupakan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian teks eksplanasi, kemudian ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian struktur teks eksplanasi itu ada apa saja, beserta penjelasannya. Kemudian ada yang terakhir ini, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sekarang jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini ya. Nah, sudah. Saya tutup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang contoh teks eksplanasi. Semoga pertemuan pada kali ini bermanfaat untuk saya dan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.